Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kirat kelas 91 akan menjelaskan tentang apa sih itu kirat. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizka Salma. Saya Nurul Fikra Amalia. Saya Husni Amalia Muhyiddin. Saya Fahrul Azkia. Dan saya Andi Nurul Pencari Baba. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian kirat. Di dalam kitab Fathul Qoribul Mujib, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan, kirat adalah penyerahan harta dan selibul mal kepada pemilik modal yang dimana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, hukum dasar kirat. Hukum kirat ialah mubah ataupun boleh. Bahkan di dalam agama Islam sendiri dianjurkan untuk melakukan kirat karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirat dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya saat ia hendak pergi berniaga ke kota Syam. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat kirat. Dalam konteks kirat, rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad atau transaksi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Adapun syarat dan rukun kirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal atau perlindungan dan pengelola modal atau amil. Kedua syaratnya harus memayis, berkal sehat, amanah. Yang kedua, ada modal usaha. Modal usaha dapat berupa barang, uang, dan set lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya maupun juga kualitas oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan harus jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, keuntungan. Pembagian keuntungan harus disepakati bersama pada saat mengadakan perjanjian. Yang terakhir, ijab kabul atau serah terima. Ijab kabul atau serah terima di antara keduanya harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Yang keempat, larangan bagi orang yang menjalankan kirat. Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjalankan kirat, yaitu yang pertama, melanggar perjanjian atau akad. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang terakhir, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syarak. Bentuk kirat. Kirat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kirat sederhana. Kirat sederhana ini dilakukan oleh perorangan dengan cara membagi hasil. Kirat sederhana ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau pernah menjalankan suatu perdagangan dengan sistem kirat bersama Siti Khadijah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku usaha dan Siti Khadijah sebagai pemilik modal. Sistem kirat sederhana seperti ini sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kenapa tuh main cepat sekali tutup kafeta? Biasanya jam 10 malam, sekarang masih jam 2 siang. Karena bangkrut kafeku. Kenapa bisa? Udah bagus sekali menutup. Iya Pak, Mami dia apa? Masuk Mi, pelai dulu dalam, dah enak kalau di luar cerita. Sini masuk Mi. Iya dulu Ki. Jadi bagaimana Mi? Kenapa bisa bangkrut kafeta? Karena pasti setiap usaha ada nih turunnya. Nah ini kafeku mungkin lagi turun nih. Itu Mi kapan penyebabnya? Nah bangkrut Kak, karena kemarin toh kayak nggak bisa Kak, capek omsetku. Jadi begitu Mi kasihan. Nah sabar Tina. Kasih begini saja pelai. Kasih ki modal.
Baru nanti kalau ada keuntungannya itu modalnya dibagi 2 saja. Oke gak? Oh iya boleh juga. Nggak apa-apa Ji, betulan Ki, teman. Oh makasih banyak nah. Deal Ki. Deal. Yang kedua, kirot modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah dengan prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara membagi hasil sesuai dengan perjanjian. Kasih Kak, mari. Siang Kak, ada yang bisa dibantu? Saya mau pinjam uang untuk modal usaha saya. Oh, kalau untuk peminjaman modal silahkan ke direktur Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau pinjam uang untuk modal usaha saya. Saya sudah menghadap ke teller dan diarahkan ke ruangan Ibu. Oh, peminjaman modal usaha. Silakan dibaca dulu, Bu, syarat dan perjanjiannya. Kalau sudah setuju, bisa diberikan saya agar formatnya bisa diisi. Baik Bu, saya sudah setuju. Tunggu sebentar ya. Silakan Jusi. Baik Bu. Surat ini silakan bawa ke teller untuk dicairkan dananya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik Kak, saya sudah di ACC oleh direkturnya. Saya lihat dulu ya Kak. Totalnya 4.500.000 semuanya. Ini, Kak. Terima kasih Kak. Sampai jumpa kembali Kak. Kenapa ada begini? Kak, gimana ruangannya Om Kak? Ada sebelah, Bu. Baru saya antarkan. Sini, Bu, uangnya. Terima kasih ya. Hei kau! Astagfirullah Bu. Tenang Ki, Bu, santai Ki dulu. Kenapa Ki? Bagaimana caranya bisa sabar kalau kau saja bikin menu tidak gustokan, Kak? Padahal saya yang kasihkan kau modal. Tunggu dulu. Tenang Ki dulu. Duduk Ki dulu sebentar bicara Ki baik-baik. Gini Bu, kira saya toh tidak kenapa-napa Ji kalau bikin Kak menu baru. Kira terima-terima saja Ji karena dapat Ciki untung. Baru hasilnya juga nanti dibagi. Itu bukan saya saja punya. Pokoknya tidak terima, Kak. Otak aku jadi di perjanjian. Oh Bu, jangan Bu. Selanjutnya yaitu ketentuan kirot. Yang pertama yaitu kedua belah pihak harus memiliki kemauan dan kemampuan. Yang kedua yaitu pemilik modal harus memiliki kepercayaan dan kecermatan dalam memilih pengelola usaha dan bidang usaha apa yang ia modali. Yang ketiga yaitu pemilik dan pengelola modal harus jujur dan dapat dipercaya serta profesional. Yang keempat yaitu pemilik dan pengelola modal perjanjiannya harus jelas agar menghindari terjadinya perselisihan. Yang kelima, jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kesengajaan si pengelola modal, maka kerugiannya harus ditanggung oleh pengelola modal. Dan yang terakhir yaitu, jika terjadi kerugian, maka hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun jika tidak ada, maka kerugiannya digantikan oleh si pemilik modal. Nah, itulah tadi penjelasan kirot dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.